Shalom. Bersama dengan Denny dan Lia di sini. Harta paling berharga, mari alami kuasanya. Selamat malam Bapak, Ibu, yang kekasih, teman-teman semua. Pada malam hari ini kita masuk dalam acara Bulan Keluarga bersama Lansia Sehat, Keluarga Bahagia. Tema minggu kedua pada hari ini adalah empati, yaitu bermakna bagi sesama, dengan narasumber Pendeta Emeritus Agus Susanto. Topik bahasan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman semua, bahwa kita semua diajak untuk merefleksikan bahwa empati harus bisa ditunjukkan dalam kehidupan nyata, dimulai dari dalam keluarga, dalam keperbedaan generasinya. Pada malam hari ini, selain narasumber Bapak Pendeta Emeritus Agus Susanto, kita juga akan mendengarkan kesaksian video melalui pembicaraan yang dipandu oleh kami, Denny dan Lia. Nanti ada dari keluarga multigenerasi, dari keluarga Dr. Arnold, dan keluarga Bapak Sriwiono. Nah, selamat mengikuti Bapak Ibu semua. Juga kami informasikan untuk bisa acara ini berjalan dengan baik. Nanti mohon agar mic di mute, dimatikan, di sebelah kiri itu ada ditutup. Kemudian juga kamera ya bisa di off juga, tapi kalau panitia nanti bisa membuka, silahkan dibuka. Ini ada fleksibilitas dari panitia. Dan juga kalau Bapak Ibu nanti akan mengajukan pertanyaan, silahkan untuk melakukan raise hand, angkat tangan. Bisa nanti kalau kamera dalam posisi kebuka untuk angkat tangan seperti ini, atau bisa di kolom chat, ada ditulis itu nanti untuk saya mau bertanya, seperti itu. Atau di perangkat HP atau apapun gadget yang Bapak Ibu buka, itu ada kolom untuk raise hand atau angkat tangan, lakukan aja. Nanti ada teman-teman di sini, host dan co-host yang akan membantu. Setelah itu nanti setelah nama Bapak Ibu dipanggil, itu akan dipersilakan untuk membuka mic atau dibuka oleh panitia di sini untuk lanjutkan juga dengan mengajukan pertanyaan. Nah, sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya persilakan Ibu Penatua Rini Mantiri membuka di dalam doa. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum mulai acara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau mengumpulkan kami sebagaimana kami ada bersama. Engkau juga yang akan sudah mempertemukan kami di sini ya Bapa, di mana kami akan mengikuti salah satu rangkaian acara Bulan Keluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami sungguh memaknai dan kami ingin terus hidup di dalam spiritualitas iman kami yang terus bertumbuh, di mana malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari narasumber, juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Biarlah semua kami mengalami kuasa-Mu ya Bapa, kuasa kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh belajar empati satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan untuk acara yang boleh Engkau berikan ini ya Bapa. Kami berdoa untuk semua yang hadir, juga para panitia yang hadir bersama-sama dengan kami, biar Engkau memberkati acara ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh mengalami kuasa kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Penatua Rini Mantiri. Baik, kita akan masuk di dalam acara kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta Emeritus Agus Susanto. Ya, Pendeta Agus Susanto adalah pendeta pertama di GKI Pondok Indah. Rasanya kita semua sudah mengenal dengan baik Pendeta Agus. Pendeta Agus kuliah Sekolah Tinggi Teologia
di Duta Wacana Yogyakarta di tahun 1970 sampai dengan 1975. Saya baru lahir itu tahun 1970. Kemudian Pendeta Agus memulai pelayanannya pertama kali ditabiskan di GKI Sokaraja pada 3 November 1976 dan mengakhiri pelayanannya dengan status pendeta emeritus di GKI Pondok Indah pada 11 Mei 2009. Keluarga Pak Agus kita semua kenal, Ibu Pendeta almarhum Nani Yulianti, kemudian anak pertama Sani Anugraha dengan menantu Revi Manuel Arianto, dan cucu laki-laki yang dipanggil Eberly Abraham Arianto. Anak kedua Davidon Anugraha dan Felicia Yulianti menantunya, dengan sepasang cucu perempuan dan laki, Viela dan Christoph. Kemudian anak ketiga Devina Anugraha dengan Pendeta Matias F. Hadiputro dengan cucu dipanggil Tisha dan Tasya. Demikianlah perkenalan kita dengan narasumber yang sudah kita kenal dengan baik, Pendeta Agus Susanto. Kita akan menyaksikan video pengantar topik kita pada malam hari ini, bermakna bagi sesama. Keluar dulu yuk dari kamar yuk. Ayo, aku bantu ya. 1, 2, 3. Buka dulu matanya. Nah, halo. Halo, Pung. Halo. Siapa, Pung? Nggak tahu. Sima? Sima? Nggak tahu. Udah lupa ya? Enggak. Siapa nama aku emangnya? Yuk, kita keluar yuk. Selamat pagi, Opung. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, ya. Oke. Maju dikit lagi yuk. Ayo, sekarang duduk. Kan ya, udah susun dulu bantalnya ya. Iya. Enak. Selamat pagi. Mami, nanti Mami jangan lupa makan ya. Ya, Mi? Mami? Nah, jangan lupa makan. Ya, kalau ada obat nanti dikasih, makan ya. Oh, iya. Oke. Kami mau pergi. Kami mau kerja dulu ya. Ya, Mi ya. Ya, jangan lupa nanti berdoa kita ya. Ya, Mami. Oh, iya. Ada di sini yang ngurus Mami. Oke. Ya, oke. Dari Yo. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Oh, aku pergi dulu ya. Kemana kamu? Mau kerja aku. Ya, Kerja kemana? ke rumah sakit lah. Oh, iya. Ya, Iya. dadah. Dadah. Sehat-sehat ya. Iya. Jangan lupa makan. Bye. Mami, kita nyanyi untuk sebelum aku nanti dengerin ya. Kan suka Mami lagu ini kan? Ya, kerja. Iya. Oh, ya. Di
lagi ya tadi ya. Ya, kita mau. Dari kondisi dunia tak ada kuliru Lapun Yesus moyamu Taruh sungai darah Buka matanya, Mi. Lama biarlah di sini Tuhan Yesus dong hati Saimu tolong Yesus Tolong aku kembali Sam, itu dipanggil Uti. Tunggu dulu, lagi tengah-tengah lagi main. Main sama siapa? Ini soalnya lagi tengah-tengah, saya sendiri sih. Gimana sih itu loh? Sebentar aja. Dipanggil nggak dengerin, kan kasihan ate, udah kesiangan gitu. Ya, sorry tadi lagi main tapi lagi pakai earphone jadi nggak dengar. Ya udah, ayo dikasih Ya kita. oke. Kejadian seperti tadi memang hampir setiap hari terjadi. Memang selama pandemi ini anak kami Sony akhirnya sangat memiliki waktu lama di depan layar laptop atau layar handphone karena pertama sekolahnya kan juga harus mau nggak mau di depan layar. Yang kedua dia kehilangan waktu bermain dengan bersama teman-teman yang mungkin biasanya dulu bisa secara interaktif bersama-sama, sekarang interaktifnya juga harus melalui layar, melalui virtual. Iya, ibu itu juga mau tahu. Memang pandemi ini merubah segalanya. Tapi ya hati-hati. Jangan keterlaluan. Terus nanti menjadi apa kecanduan, apa matanya sakit, apa biasa nggak dengerin. Kan akibatnya juga kurang baik. Kurang tanggap. Apalagi sama ayangnya. Ya, kami juga memberi pengertian agar supaya waktu di depan layarnya juga bisa membatasi diri, jangan terlalu lama, sehingga masih bisa mengerjakan hal-hal katakan membantu untuk di rumah tangga. Ya mudah-mudahan deh. Doa juga tidak berkepanjangan pandemi ini sehingga merubah sikap anak-anak zaman sekarang supaya tetap baca Tuhan bisa memimpin rumah tangga kita, rumah tangga Uti, semua diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah liku-liku kehidupan berempati yang bersama-sama telah kita saksikan dari keluarga Dr. Arnold dan keluarga Bapak Sriwiono. Nah, lebih lanjut, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membahas pada malam hari ini tentang apa itu empati, yaitu bagaimana kita bermakna bagi sesama. Saudara sekalian, bagi saya empati itu bukan masalah psikologi sosial saja, tetapi juga masalah spiritualitas. Bisa tolong tampilkan? Mira. Ya, ini. Empati buat kita bukan cuma masalah psikologi sosial saja, tetapi juga masalah spiritualitas.
Sebagaimana tema di dalam bulan keluarga kita dikatakan di sana, kuasa Allah inilah yang memberikan kita kekuatan untuk salah satunya hidup berempati. Artinya, saudara sekalian, bahwa mewujud nyatakan empati itu adalah aksi kita. Tetapi yang memotivasi kita, yang mendorong kita, yang memberikan spirit kita untuk bertindak atau melakukan aksi empati seperti itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kemudian kita bersama-sama memahami dan menghayati spiritualitas kita masing-masing. Ketika kita memiliki spiritualitas yang baik, maka dengan sendirinya mewujud nyatakan empati itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kemarin saya mendapat kiriman tentang pengalaman seorang misionaris Amerika yang melayani di Papua. James namanya. James ini orang Amerika yang melayani di Papua dan melayani suku terpencil dan terisolir. Pada tahun 1977, James datang ke Papua bersama dengan istrinya. Sebulan kemudian, dia menderita sakit malaria, dan konon ceritanya malaria di Papua ini adalah malaria yang jenis malaria yang paling ganas di seluruh dunia katanya, sehingga sulit disembuhkan. Begitu juga dengan James, ketika dia kemudian menderita sakit itu, terpaksa dia harus dibawa keluar untuk memperoleh kesembuhan. Ketika dia sudah sembuh, balik lagi. Tetapi bukan berarti bahwa penyakit malaria itu berhenti, tetapi selama hampir 3 tahun, berkali-kali dia harus mengalami penyakit malaria yang cukup serius ini. Sehingga setiap kali dia mengalaminya, dia harus keluar dari sana, berobat di luar, dan kemudian balik lagi. Begitu sampai berkali-kali. Sampai dia sempat bertanya, kenapa mesti begini Tuhan? Tapi kalau toh ini memang bagian dari dirinya untuk Tuhan panggil di sini, dia tetap melayani. Dan itulah saudara sekalian keseharian James bersama dengan istrinya. Dia mengatakan bahwa saya di Papua ini belajar mengenai teologi penderitaan. Sebab yang saya kenal sebelumnya adalah teologi kemakmuran, katanya. Tetapi yang luar biasa selama bertahun-tahun James di sana sampai hari ini, berarti sudah kurang lebih hampir 45 tahun, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh pelayanan James ini. Sehingga suatu hari ketika James berkumpul bersama dengan orang-orang penduduk sekitarnya, tiba-tiba ada seorang bapak yang bertanya, James, ingatkah Anda ketika Anda pertama kali datang ke sini? Oh ya, saya tidak akan pernah lupa bahwa saya mengalami sakit malaria yang luar biasa berkali-kali. Nah, saya berpikir bahwa ketika James kemudian keluar berobat, pasti Anda tidak akan balik lagi ke sini. Tapi ternyata Anda balik lagi, dan itu berkali-kali. Sehingga akhirnya kami berpikir pasti ada sesuatu berita yang Anda bawa, dan itu sesuatu yang sangat penting. Itulah yang menggerakkan kami. Kemudian ikut dan menjadi pengikut Kristus. Saudara sekalian, itulah spiritualitas James yang mendorong dia, memotivasi dia, memberi semangat kepada dia untuk terus berempati bersama-sama dengan penduduk di Papua. Sekelompok penduduk yang terisolir dan terpencil. Tapi disitulah selama hampir 45 tahun
sejak tahun 77 James berempati bersama-sama dengan masyarakat setempat. Dan inilah saudara sekalian yang saya katakan bahwa empati itu bukan sekedar masalah aksi kita berempati, tetapi menyangkut masalah spiritualitas kita yang baik kepada Tuhan, itulah yang akan memberi kekuatan hidup berempati. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk bisa berempati dengan tulus, kita perlu memiliki spiritualitas yang mumpuni. Next. Mira. Nah, ini saya kira. Untuk bisa berempati dengan tulus, kita perlu memiliki spiritualitas yang mumpuni, yang lahir dari pengalaman iman, bukan cuma tahu. Ini saudara sekalian yang saya katakan spiritualitas mumpuni itu bukan dalam pengertian bahwa saya rajin ke gereja dan aktif ini dan itu, tetapi bagaimana kita memiliki pengalaman iman yang sangat personal dengan Tuhan. Sehingga bukan sekedar tahu, tetapi kita mengalami. Banyak orang saudara sekalian bicara banyak tentang Tuhan, tetapi sedikit bicara dengan Tuhan. Anda tahu perbedaannya? Kita banyak bicara tentang Tuhan, tetapi sedikit bicara dengan Tuhan. Artinya, secara personal seringkali kita minim sekali untuk menyisakan waktu kita berdialog, berbicara dengan Tuhan, sehingga kita makin memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat personal dengan Tuhan. Inilah saudara sekalian yang saya katakan spiritualitas yang mumpuni, lahir dari sebuah pengalaman iman yang konkret antara saya dengan Tuhan. Nah, lebih jauh kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian, yang bersedia untuk memberi diri dalam hal ini. Yesus itu sebenarnya buat kita menjadi role model dalam berempati. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-14, saudara sekalian, di sana dikatakan demikian. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Inilah saudara sekalian sikap empati yang Yesus tunjukkan di dalam hidup dan pelayanannya. Kita tahu bahwa saat itu sebenarnya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ingin mencari tempat yang sunyi, yang sepi untuk beristirahat. Karena mereka sudah lelah bekerja selama berhari-hari sebelumnya. Dan ketika mereka mencoba untuk mencari dan menyingkir ke tempat yang sunyi, orang banyak ini rupa-rupanya melihat dan berusaha untuk mencari mendapati Yesus. Dan ketika Yesus sampai di tempat bersama dengan para muridnya, mereka melihat orang banyak itu sudah berada di tempat itu. Akibatnya apa dikatakan di sini? Tergeraklah oleh belas kasihannya melihat orang banyak itu. Nggak jadi beristirahat. Dan Yesus melayani mereka, mengajar mereka, mendampingi mereka. Inilah saudara sekalian bagaimana sikap Yesus yang mau memberi diri bahkan tanpa memperhitungkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana ia benar-benar mau berusaha untuk berempati dengan mereka. Di dalam bagian lain dikatakan karena Yesus melihat mereka itu seperti domba-domba yang tidak bergembala.
Dan itulah sebabnya, di tengah-tengah segala kelelahan Yesus, bahkan di tengah-tengah keinginannya untuk beristirahat, dia lebih rela untuk memberikan dirinya bagi kepentingan orang banyak. Bahkan bukan hanya sampai di situ, saudara sekalian, tapi sikap empati Yesus itu ditunjukkan sampai dia berada di atas kayu salib. Itu semua adalah sikap dan empatinya yang begitu total di dalam kehidupan beliau sendiri. Nah, inilah saudara sekalian, saya kira spiritualitas yang perlu terus kita gali bersama-sama dan di dalam Yesus. Ya, artinya dengan demikian sedikit banyak sekarang kita sudah mengerti apa artinya empati. Empati ialah kemampuan diri untuk bisa memahami orang lain dengan cara melihat dari sudut pandang orang tersebut dan menempatkan diri pada posisi orang itu. Inilah saudara sekalian sebenarnya yang disebut dengan empati. Empati adalah bagaimana saya melihat orang lain itu bukan dari kacamata diri saya, tetapi saya mencoba melihat orang lain itu dari kacamatanya. Ketika mereka berada di dalam situasi dan kondisi tertentu, saya mencoba untuk melihat dari sudut pandangnya. Ketika seseorang mengalami penderitaan misalnya, bukan melihat dari sisi saya, tetapi saya mencoba memahami, merasakan, bahkan mengalami seandainya saya harus mengalami sebagaimana yang dia alami. Inilah yang diartikan menempatkan diri pada posisi orang itu. Sehingga dengan sederhana kita bisa mencoba berganti posisi seandainya saya berada di posisinya dia. Bagaimana dan seperti apa? Sehingga dengan demikian kita bisa bukan sekedar tahu, tetapi kita mencoba juga untuk bisa merasakan, mengalami bersama-sama dengan orang itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, syarat bagi kita untuk bisa berempati adalah melihat orang lain itu sebagai subjek, bukan objek. Next. Nah, ini saya kira. Siapapun dia dan apapun yang dia alami, saudara sekalian, ketika kita mau mewujud nyatakan empati kita, kita harus tetap melihat dia sebagai subjek, bukan objek untuk kepentingan kita. Sehingga ketika kita mau menunjukkan empati kita, seolah-olah kita mau mengatakan bahwa lu harus begini, begitu, dan begitu. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan oleh karena kita ingin dan mencoba mengubah orang lain. Ingat, saudara sekalian, bahwa siapapun dia adalah subjek. Sehingga memperlakukan dia sebagai subjek itu adalah bagaimana saya mencoba menerima dia sebagaimana adanya dia. Bukan melihat dari kacamata saya. Tetapi apa adanya dia itulah yang coba saya terima. Lalu konsekuensinya adalah mau mendengarkan. Ketika dia menyatakan dan mengungkapkan keluh kesahnya, kita mencoba untuk mendengarkan dengan baik. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda, Bapak Ibu. Saat ini mungkin Anda mendengar saya ngomong, tapi belum tentu Anda mendengarkan. Sebab mendengarkan itu berarti kita mau membuka hati kita, pikiran kita, dan diri kita untuk menerima dan mendengar apa yang dia sampaikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian ada hubungan yang timbal balik. Artinya saya tidak mencoba untuk menggurui dia, menasihati dia, tetapi saya mencoba menerima dia sebagaimana adanya. Kalau toh
saya perlu memberikan sesuatu kepada dia, memberikan advice kepada dia, itu bukan untuk merubah dia, tetapi itu hanya sebagai input, sebagai masukan untuk dipertimbangkan sendiri. Dan biarlah dia yang mengambil keputusan sendiri, bukan atas dasar saya. Nah, ini saudara sekalian menempatkan orang lain sebagai subjek. Nah, lalu selanjutnya, saudara sekalian, menumbuhkan rasa empati itu memang tidak instan. Ya. Artinya ketika kita siap mau berempati, itu tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi. Tetapi itu adalah sebuah perjalanan proses yang terkadang naik turun dan jatuh bangun. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah fokus kita adalah Tuhan yang penuh cinta kasih, bukan aku. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, sehingga kalau ada orang yang melakukan sesuatu atau menyinggung diri saya, menyinggung diri kita, kita kemudian kecewa dan sebagainya. Nah, saya kira saudara sekalian, yang perlu diperhatikan di dalam upaya kita menumbuhkan dan membangun rasa empati itu adalah fokus kita adalah Tuhan, bukan aku. Kita ingat bagaimana Tuhan itu mau memberi diri. Bagaimana Tuhan itu mau menyerahkan diri untuk menunjukkan sikap empatinya pada kita. Dan inilah saudara sekalian saya kira yang harus terus memotivasi kita sehingga menumbuhkan rasa empati kita. Dan itu tidak terjadi sehari dua hari, tetapi itu merupakan sebuah perjalanan proses yang terus-menerus harus kita lakukan dengan fokus pada Dia yang penuh cinta. Ya. Nah, sekarang lalu apa sih bedanya dengan simpati? Simpati adalah keikutsertaan seseorang dalam merasakan kesenangan atau kesedihan orang lain. Artinya, saudara sekalian, kita juga memberi perhatian, tetapi biasanya kita tidak terlampau ikut terlibat di dalamnya. Seringkali di dalam WA group itu, kalau ada orang sakit, kita selalu merespon. Gitu. Aku ikut mendoakan. Aku dukung kamu di dalam doa. Respon kita seperti itu. Itu hanya menunjukkan simpati kita. Tetapi apakah kita benar-benar berempati? Apakah kita benar-benar terlibat bersama-sama dengan dia? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan yang akan bisa menjawab pertanyaan itu adalah kita masing-masing. Nah, itulah saudara sekalian simpati. Simpati menunjukkan sikap dan perasaan kita kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita tidak terlibat. Ya. Sehingga hari ini misalnya di dalam WA group ada orang berulang tahun, semua akan mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa mengucapkan itu? Karena yang lain mengucapkan. Ya sekedar rasa simpati kita ya kita ikut ucapkan. Padahal belum tentu itu sungguh-sungguh lahir dari ucapan kita yang sungguh-sungguh. Nah inilah simpati. Saudara sekalian, secara singkat saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita akan membahas lebih lanjut nanti melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mendalami hal ini lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Agus untuk presentasinya. Pertanyaan yang sudah terkumpul, kita akan masuk di termin 1. Termin 1 adalah pertanyaan yang sudah terkumpul sebelum acara ini.
Ya, termin 1 adalah pertanyaan yang sudah terkumpul dari para pegiat sebelum acara pada malam hari ini. Nah, dari pemaparan Pak Agus tadi, kita ada 2 keluarga di sini, yaitu keluarga Dr. Arnold dan keluarga Pak Wiono. Nah, keluarga ini unik karena di dalam rumah mereka bersatu antar generasi ya, ada generasi opa, oma atau opung dengan generasi anak dan generasi cucu. Nah, bagaimana kita berempati antar generasi nih? Ketika kita sendiri mengalami kekecewaan, entah di kantor, entah di rumah, atau dalam keadaan yang tidak damai sejahtera, atau kita sedang penuh dengan kekhawatiran, atau sedang ada rasa sakit penyakit gitu di badan kita, lalu kita melihat generasi yang berbeda dengan kita, bagaimana kita berempati gitu? Apakah mudah atau seperti Pak Agus tadi bilang jatuh bangun gitu? Bagaimana kita? Nah, kita mau dengarkan dari kesaksian atau sharing dari keluarga Bapak Wiono. Silahkan. Sehubungan kata. Silahkan Bu Nini. Ya, kami akan merespon sesuai dengan pengelompokan pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa nyambung atau bisa diterima. Pertanyaannya itu bagaimana berempati saat kita sering mengalami kekecewaan, tersakiti, tidak sejahtera, penuh kekhawatiran, sibuk memikirkan diri sendiri. Sesuai dengan umur saya, berarti sudah 80 tahun lebih saya punya pergaulan, baik di kantor, di lingkungan komplek, maupun di luar itu tentunya di pergaulan gerejawi. Banyak ya tahu saja kalau sekian puluh tahun saya punya pergaulan itu mengalami hal-hal yang sering loh membuat saya menangis. Tapi menghadapi begitu, buat apa saya tandingin atau saya balas? Enggak lah, paling saya diem, membuat hubungan dengan Tuhan, tidak usah dengan aduh berdoa gitu, enggak. Saya serahkan, Tuhan Maha tahu. Jadi saya enggak mendoakan Tuhan yang akan membalas, enggak. Belum tentu loh saya pergaulan gerejawi terus saya juga dapat perlakuan sesuai dengan iman kita. Enggak. Sering juga kena saya. Tapi ya itu, enggak usah ditandingin atau dibalas. Ya kalau Pak Agus tahu kan, Gusti Allah ora sare ya Pak. Yeah. Ya gitu. Ya itu pengalaman saya. Mudah-mudahan bukan harus diturut, tentunya yang lain lebih beriman, lebih berpengalaman. Itu yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Baik. Berarti bentuk empati yang Bu Nini lakukan adalah tidak membalas ya Bu, berempati dengan orang yang menyakiti ya, dan mencoba menempatkan, tidak menjudge mereka, tetapi menerima dan mengadu kepada Tuhan. Begitu ya Bu ya? Ya, ya. Betul ya. Boleh Pak Agus tambahkan Pak? Ini pertanyaan ini susah banget. Kalau saya ditanya, saya bilang nggak bisa. Kalau fokusnya pada diri saya sendiri. Bagaimana saya sudah disakiti, saya sedang khawatir, saya sedang mengalami ini itu, kok suruh perhatian pada orang lain lagi? Nggak bisa. Gitu. Sekali lagi, kalau itu fokusnya pada aku. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa masalah empati itu bukan sekedar masalah aku, tetapi bukan masalah psikologi sosial, tetapi juga masalah spiritualitas. Bagaimana kita memiliki relasi dan hubungan
intim dengan Tuhan, sampai kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat personal dengan Tuhan. Itu yang akan menetralisir perasaan-perasaan diri kita dan diharapkan bisa menumbuhkan rasa empati. Tapi mungkin pada saat itu saya akan seperti Bu Nini, diam aja dah. Ya, tetapi diam dalam upaya untuk terus menetralisir perasaan itu dalam relasi saya dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Iya, makasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus dan Bu Nini. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan dari lihat di dalam-dalam nih Pak Agus, Pak Dr. Arnold dan keluarga Pak Sriwiono. Nomor 2. Ini kami tujukan kepada keluarga Dr. Arnold. Bagaimana berempati antar intergenerasi saat terjadi perbedaan fisik, spiritual state, dan juga kondisinya, adaptasi dalam teknologi, kebutuhan emosional dalam menciptakan kehangatan keluarga. Bagaimana nih kira-kira Dr. Arnold dan keluarga? Silakan. Terima kasih. Kami tinggal bersama cukup lama ya, 35 tahun kami bersama-sama. Dan ibu saya sekarang menjelang 100 tahun. Jadi kami tinggal bersama ketika ibu saya itu seumur-umur kami inilah, umur 65. Jadi 35 tahun, waktu saat itu sedikit saya ceritakan, ini memang kalau mau cerita panjang, tapi saya akan batasi. Waktu kami itu masih sekolah, kami sudah menikah, sekolah ngambil spesialis di UI. Saya spesialis penyakit dalam, istri saya rehab medik. Kami belum punya anak, 7 tahun telah kami punya anak. Yang perlu diwawancarai sebenarnya ibu saya, kok sabar menerima kami yang masih sekolah. Dia yang jago menurut saya, ibu saya ini, dan abang-abang dan kakak saya. Kami tidak punya apa-apa, tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi yang hebat itu adalah istri saya dan ibu saya rasa bisa membuat rukun semuanya dengan baik. Dan saya tinggal menikmati kerukunan itu, keindahan itu. Jadi pengalaman saya adalah, kok bisa ya ibu saya ini, saya tidak punya apa-apa, masih sekolah, kok bisa sabar melihat kami. Itu yang saya luar biasa. Tapi sekarang dia udah pikun, 5 tahun ini udah pikun, nggak bisa diwawancara juga dia nih. Kalau mau ditanya, sebenarnya dia yang harus diwawancara, yang hebat ini. Dan kemudian setelah anak lahir, itu anak-anak saya itu, kalau ibu saya itu baik sekali ya, setiap kali anak-anak saya mau sekolah didoain, kalau mau ujian berdoa, selalu ibu saya itu berdoa, dan kami juga didoain. Nah, jadi begitulah pengalaman saya dengan orang tua saya ini, dan abang-abang saya, kakak-kakak saya juga sangat baik mendukung kami. Dan setelah begini, saya mau cerita yang 5 tahun terakhir ini setelah ibu saya pikun. Dan ibu saya ini dalam kepikunannya sering demensia ini pendek-pendek ingatannya, ya. Nah, dia bisa ngomong sendiri seharian, satu malam itu bisa dia bicara gitu, mengganggu. Kalau mau dibilang mengganggu, saya rasa tidak mengganggu karena memang hidupnya seperti itu, ya. Cuman saya rasa saya sangat sayang sama dia. Artinya, dia itu termasuk yang membuat kita selalu rindu. Saya nggak tahu tuh bagaimana perasaan itu. Dan dia itu, walaupun keterbatasan sampai sekarang ini, seperti yang tadi kita lihat nyanyi, bisa membuat saya dan istri saya bahagia. Itu luar biasa. Dan cucunya anak-anak saya yang lagi ikut sini, bisa membuat mereka itu bahagia. Setiap pulang kita mandi dulu selama pandemi ini, terus nyanyi deh. Itu bukan sekali-sekali nyanyi, terus-terusan kita nyanyi. Dan saya merasa dia sangat senang. Dan saya merasa senang kalau dia senang. Kira-kira begitu yang mau saya ceritakan. Saya merasa senang kalau dia senang. Dan habis itu dia lupa. Dia kalau kamu sudah makan, saya tadi masak makanan yang enak tadi, makan aja kamu. Karena dia ingat, 2 yang mengasih makan saya yang enak, istri saya dan mama saya. Sama-sama punya dapur sendiri dulu. Zaman dulu itu mereka artinya sama-sama mau menyenangkan saya gitu loh, bayangkanlah. Kadang-kadang dia masak enak, istri saya juga dengan
dengan pasukannya memasak juga. Jadi ada 2 yang disajikan gitu, enak. Dan kira-kira begitulah, dan keluarga besar saya juga menyenangkan saya. Jadi kalau diingat kenapa bisa sama-sama, saya nggak merasa ada yang susah, saya rasa. Saya merasa saya adalah orang yang paling beruntung kalau ibu saya mau tinggal sama saya. Bukan karena saya mampu dia mau tinggal sama saya, karena dia mau aja tinggal sama, rumah kami kecil kok dulu. Dia mampu mau tinggal sama saya adalah harus. Nah, kalau sekarang dia dengan pikun seperti itu, kalau dibilang ini yang saya ceritakan itu bukan teori ya. Saya merasa Tuhan ngasih keberuntungan sama saya punya ibu sampai mau 100 tahun seperti ini. Jadi saya nggak tahu nih, istri saya ini merasa dia beruntung kan gini, nggak ngerti saya kok dia mau sabar ya. Saya tidak melihat dia seperti susah. Dan mengenai pertanyaannya teknologi ini apakah menjadi penghambat, saya memang kalah jauh sama anak-anak saya teknologi, dan saya masa bodoh ya, biar dia pintar dimarah-marahin saya bego gitu ya, biar aja lah. Saya pikir dia memang di sini dia dengar nih, sering saya dimarah-marahin sama anak saya, sama saya nggak bisa main HP yang, walaupun HP saya mungkin bagus tapi saya nggak bisa menggunakan, dan saya nggak peduli itu dimarah-marahin, tapi saya sabar aja. Kalau ada bilang gimana kamu tuh, ya udah memang begitu nasib saya, memang mau belajar juga saya malas tuh, belajar pakai teknologi itu kayak gitu. Dan senanglah saya mungkin, jadi mungkin ada yang saya orang yang paling beruntung ibu saya mau 35 tahun tinggal sama saya. Dan satu lagi menurut saya kuncinya adalah bisa sama pembantu saya. Pembantu saya itu juga hampir 35 tahun suami istri tinggal sama saya, dari punya saya nggak mau. Dialah yang merawat orang tua saya, merawat kami. Dia juga bisa marah-marah sama kami. Ya boleh buat, orang dia udah, saya ke daerah waktu itu ikut mereka berdua loh. Ke Bali Gate, tugas saya sebagai internis. Dia yang dari mulai saya nggak punya anak sampai punya anak, itu yang 2 itu anaknya pembantu saya juga itu. 2 itu yang, nah ini ada si Mario ini ya. Mario ini anak kakak saya, papa mamanya meninggal, dia anak tunggal. Saya juga beruntung sekali dia mau tinggal sama saya. Mukanya juga sama. Mukanya mirip sama saya, dia dokter juga, dia dokter. Jadi di rumah saya itu ada 4 orang dokter, 1 SA. Jadi kami saling mendukung lah. Jadi saya nggak repot juga gitu. Jadi ini adalah anugerah Tuhan yang bisa membuat kami senang. Saya nggak tahu tuh, mungkin boleh nggak ditanya itu perasaan mereka itu boleh nggak? Nah itu bisa ngomong Sarah dan Debbie, boleh nggak? Ya silakan Mario. Boleh, silakan. Ini generasi yang berbeda soalnya. Silakan. Dibuka dulu mic-nya. Kalau misalnya dari kami sih, kalau misalnya untuk opung ya, opung itu sendiri, berarti kalau misalnya saya sama Mario sama Sarah berarti udah hampir 30 tahun ya, maksudnya sama opung. Dan ngerasain banget bagaimana opung betul-betul ada dalam setiap fase kehidupan gitu. Misalnya dari SD udah didoain seperti yang tadi Papa bilang, udah didoain setiap pagi. Kemudian bahkan kalau dulu waktu masih belum pikun, kalau misalnya lupa doa, pasti dia yang nagih. Dia yang selalu nagih, udah doa belum tadi gitu. Nah itu merupakan suatu bersyukur banget bisa ada opung terus ada dalam setiap fase kehidupan sampai akhirnya sampai wisuda. Tadi mungkin juga ada videonya ya, sampai wisuda pun opung ada gitu. Dan senang banget bisa ada opung terus untuk nemenin, meskipun sekarang sudah lupa-lupa, tapi tetap senang sih keberadaan opung tuh selalu ada dan selalu menyenangkan gitu. Dan kalau misalnya opung ada gitu tiba-tiba ingat nama kami bertiga, itu pasti kami bertiga juga selalu senyum dan malah bangga sendiri dan bangga sama papa mama, kayak opung masih ingat loh sama nama kami bertiga gitu. Apalagi Bang, coba tambahin. Iya paling gitu. Ya tinggal bersama opung ya berkesan sih, maksudnya banyak mulai dari yang dulunya memang kan opung masih belum terlalu pikun ya, belum pikun, sampai sekarang kan
ya banyakan kita yang harus lebih aktif untuk ngobrol sama opung, lebih kayak ngajak opung ngobrol karena dia mungkin nggak ingat lagi dengan topik-topik yang mau diobrolin. Jadi memang hari-hari kita banyakan ngobrol sama opung tuh ya topiknya itu aja. Tapi ya bersyukur bahwa opung ya hampir 100 tahun umurnya bisa masih ya tadi kan masih bisa nyanyi-nyanyi, masih bisa jalan, masih bisa diajak ngobrol sedikit-sedikit, masih nyambung kadang-kadang ngajak ngobrol. Itu ya itu jadinya senang juga sih melihat opung yang masih sehat sampai sekarang. Itu aja sih kita bersyukurnya. Baik. Terima kasih. Sarah ngomong, Sarah. Itu lagi kayak saya zaman dulu itu lagi sekolah ambil spesialis. Jadi dia persis. Ya, ngomong sedikit. Silakan, Sarah. Kalau misalnya baru pulang jadi pakai masker tuh. Iya, maaf sebelumnya pakai masker. Jadi kalau dari saya sih, kalau kesan terhadap opung mami juga sih sebenarnya. Kalau dari untuk opung tuh salah satu apa ya, landasan untuk aku kayak terus-terusan untuk benar kata Debbie tadi, untuk berdoa tuh selalu opung yang selalu ngikutin kita. Dimulai dari aku kecil, aku ingat banget aku pulang sekolah, sebelum sekolah pasti kita berdoa bersama sama opung. Terus kalau mau ulangan itu juga selalu didoain sama opung, dan kayak rasanya kalau justru kalau misalnya nggak didoain sama opung, kayaknya ulangannya bakal remedial deh kayak gitu. Jadi udah opung tuh luar biasa berkesan banget, dan itu menjadi kebiasaan aku dan yang lainnya juga untuk apa namanya, ya belajar dari kecil, belajar untuk berdoa sampai sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang kita ingat selalu. Ya, jangan lupa untuk berdoa untuk setiap kegiatan yang mau kita lakuin kayak gitu. Itu aja sih untuk kalau aku tambahannya. Baik. Jadi kesimpulan saya, spiritualitas yang membuat antar generasi ini bisa saling mengerti ya, kasih yang mengikat. Mungkin Bu Ria mau tambahkan sedikit. Kalau saya gini. Kadang-kadang kan kita juga punya keinginan ya, pengen ngapain gitu ya. Terus saya kalau misalnya si opung kepingin sesuatu, tuh saya mikir dia kan lebih banyak nggak bisa gitu ya. Ya udah deh kita tanya sama dia. Sampai suatu hari ini ada kenangan saya manis sih sebenarnya. Saya bilang, Inang, ayo yuk kita jalan-jalan ke PIM, saya bilang gitu. Ngapain? Lihat-lihat pohon Natal, itu mau Desember tuh. Jadi dia dengan kursi roda gitu ya, kami bawa caregivernya, terus mendorong lah gitu. Terus pulang-pulang dia bilang gini, aku senang lah tadi dibawa lihat-lihat pohon Natal. Pohon Natal kan di PIM bagus-bagus ya. Lihat dari pohon Natal dari satu ke satu gitu. Nah, itu udah buat dia senang. Jadi sebenarnya nggak susah menyenangkan hati orang tua, asal kita punya empati. Dia juga harus senang nih gitu kan. Dia juga harus pergi. Yang paling kadang-kadang saya suka kesel tuh ya sebenarnya, kalau di gereja dulu kan saya selalu duduk sebelah Inang nih. Karena dia kalau nggak tahu lagunya yang mana, misalnya gitu dulu ya. Kadang-kadang saya suka ngiri, karena saya senang duduk di atas sama keluarga lainnya. Tapi terus saya, iya beneran. Tapi terus saya pikir gini, oh ya kapan lagi yang nemenin dia ya? Kalau saya kan kapan-kapan bisa naik ke lantai 2 gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi memang doa di antara keluarga kami itu membantu benar, terutama juga untuk anak-anak tuh. Kadang-kadang si Debbie ini lucu sekali. Opung balik dari mobil. Opung belum berdoa, aku mau ulangan besok gitu. Balik lagi dia dari mobil padahal udah mau pergi. Nah itulah jadinya si Opung tuh memberi kesan apa ya? Kesan sesuatu. Kalau saya mau bilang kebaikan yang diberikan kepada kita ya, itu sesuatu hal yang memang patut dicontoh ya. Jadi jangan mikir saya nggak pernah kesel juga sama Inang ya, tapi di balik semua itu ya bersyukur bahwa kami tinggal bersama dan kita bisa saling mengerti satu sama lain, itu bersyukur banget ya. Itu aja. Silakan Pak Agus menambahkan. Saya kira ini seperti keluarga cemara. Sinetron dulu itu, ya. Zaman dulu. Ya, jadi yang namanya perbedaan itu adalah keniscayaan, saya kira. Tetapi apa yang dialami oleh keluarga ini ibarat sebuah taman bunga, kalau saya bilang. Berbeda, tapi satu sama lainnya saling melengkapi, saling mengisi, sehingga ketika kita melihat secara keseluruhan itu menjadi indah. Nah, itulah pengalaman Dr. Arnold, dan saya kira memang seperti itu. Perbedaan yang ada entah itu antar generasi, entah itu
antar spiritualitas, dan sebagainya, itu tidak usah menciptakan pembedaan. Ya, tapi kita lihat itu sebagai sebuah taman yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang indah. Itu aja. Baik, terima kasih ini keluarga Dr. Arnold dan juga Pak Pendeta Agus untuk sharing hidup yang dibagikan kepada kita. Nah, ini kelompok pertanyaan yang ketiga khusus untuk Pendeta Agus nih. Bagaimana nih Pak Pendeta untuk memulai atau belajar berempati dan bagaimana menjaga keberlangsungan komitmen untuk kita bisa terus berempati? Ya, saya sebenarnya sudah menyinggung di pertanyaan-pertanyaan di atas tadi bahwa kalau itu fokusnya pada diri kita, memang susah karena kita ini labil orangnya. Sekarang begini, besok begitu, bisa berbeda. Ya. Oleh karena itu, saya kira yang perlu kita sadari adalah memulai belajar berempati itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang instan. Tetapi itu merupakan sebuah perjalanan proses. Yang penting buat kita adalah bagaimana saya mencoba melihat Yesus sebagai role model buat saya. Itu saya kira yang mesti harus selalu menjadi fokus buat kita ketika kita mau belajar berempati. Bagaimana Yesus yang selalu mau memberi diri untuk orang lain, sekalipun dia harus berkorban untuk orang lain. Ya. Bahkan bukan hanya saat-saat tertentu, tapi sampai akhir hayatnya pun itulah yang dilakukan Yesus di dalam sikap dan empatinya kepada umatnya. Ya. Itu saya kira yang mesti harus kita lihat sebagai role model, dan spirit itu harus terus kita jaga. Spirit untuk bisa menempatkan Yesus sebagai role model kita, itu yang mesti harus kita jaga. Sehingga dengan demikian kita bisa mulai melakukan aksi-aksi empati itu secara sederhana, mulai dari lingkungan kita yang kecil di dalam keluarga itu. Keluarga itu justru terdiri dari aneka macam sifat, karakter, dan macam-macam perbedaan yang sudah sangat kita kenal, tapi justru disitulah kita belajar bagaimana memberi diri untuk anggota keluarga yang lain kalau kita mau bereksersis. Sehingga buat saya sebenarnya berempati itu adalah ibadah. Artinya bagaimana saya memberi diri untuk memberikan semuanya itu bagi persembahan hidup saya untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 itu. Ya. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Nah, itulah saya kira motivasi kita berempati yang harus terus-menerus jadi spirit. Ya. Baik, makasih. Saya baru ngeh nih Pak Agus juga tinggal bersama anak dan menantu ya Pak ya? Dan cucu pernah. juga ya? Pernah? Pernah. Oh, pernah. Sekarang saya home alone. Oh, home alone. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, ini ditujukan kepada Ibu Ria dan Dr. Arnold. Bagaimana berempati terhadap orang yang lebih tua, dalam hal ini Opung, atau kepada Mario, Sarah, dan Debbie, saat Opung atau orang yang lebih tua tuh ngomong berulang-ulang. Apakah kita menjadi jengkel, tidak sabar, pernah nggak ngalamin seperti itu gitu? Silakan. Ya, Opung tuh waktu udah mulai mau pikun-pikun gitu suka ngomong berkali-kali. Tapi memang kunci untuk ngomong berkali-kali kalau kita sadar dia memang pikun, ya jawab aja, mau 5 kali, mau 10 kali. Misalnya gini, misalnya ya contohnya,
tadi kita makan apa? Misalnya kita udah bilang ayam gitu ya. Terus nanti dia tanya lagi, tadi kita makan apa? Dijawab aja lagi ayam gitu kan. Dia merasa itu pertanyaan dia yang pertama ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya agak tidak sabar, ya saya juga suka nggak sabar ya. Saya bilang, Inang udah nanya 3 kali loh gitu. Ah masa? Katanya iya, katanya. Oh begitu ya. Ntar datang lagi pertanyaan yang keempat sama. Ya jawab aja udah. Jadi ya nggak jadi masalah gitu. Jadi betul kata Pak Agus. Memang kadang-kadang perbedaan itu jadi bunga ya buat kita ya Pak Agus ya. Jadi nggak apa-apa, beda pendapat, beda pikiran, nggak apa-apa, beda umur, beda usia, beda misalnya kayak saya gaptek, anak saya suka ngeledekin gitu ya, biarin aja. Tapi saya juga pintar kalau misalnya saya lagi anak saya males ngajarin, saya nanya aja sama junior saya di kantor, ya masih dikasih tahu. Anak-anaknya nggak mau ngasih tahu ya, tapi it's okay. Jadi menurut saya itu jalanin aja, nggak jadi masalah. Nggak tahu anak-anak nih coba. Ya, anak-anak nih. Silakan. Mungkin sama sih dengan mama papa juga. Paling sesuai dengan tadi sih Pak Pendeta Agus juga cerita kalau misalnya empati itu kan melihat dari sudut pandang orang lain ya, dalam hal ini sudut pandang Opung sendiri, bukan sudut pandang kami. Dan saya ngelihat pasti yang pertama tuh memahami dulu sih, kalau Opung kan memang beda umurnya jauh dengan kami gitu. Orang aku aja juga suka lupa gitu kalau ditanya, udah dikasih tahu berkali-kali masih aja lupa gitu. Nah, apalagi Opung yang udah hampir 100 tahun gitu. Mungkin kalau misalnya kami bertiga di posisi Opung juga belum tentu sesehat itu. Dan kami ngerasa ya pasti yang pertama memahami aja, dan kayak Mama bilang juga kalau misalnya udah ditanya pun ya udah dijawab aja gitu. Paling sering sih Opung dulu nanya, udah makan kau? Udah makan? Padahal kita udah berkali-kali bilang, udah makan Pung, udah makan gitu. Makan apa? Juga udah ditanya, udah bilang, oh iya Opung udah makan tadi ayam. Bahkan kadang-kadang dimasakin sama Opung juga kan. Tapi ya tetap ditanya, ya udah ya kita memahami aja kalau misalnya Opung memang dalam fasenya seperti itu, dan mencoba memahami juga dari sudut pandang mereka, sudut pandang Opung gitu. Silakan. Kalau saya jadi mainan saya Opung, mama saya itu. Saya sangat senang dia pikun. Dimain-mainin itu dia kan lupa-lupa ya. Saya sekali-sekali saya senang membuat dia marah. Jadi kalau dia marah, saya pikir emosinya keluar tambah sehat dia, saya pikir. Jadi saya ngerasa, tapi dia kan nggak lupa kan? Itu keuntungan orang pikun tuh dia lupa, jadi nggak dia ingat. Jadi marah, habis itu cepat baikan karena dia pikun. Jadi kalau ada saudara-saudara sini yang punya orang tua pikun, ya jangan takut. Kemudian orang pikun rawat aja baik-baik, ketawa-ketawa gitu. Jadi mainan gitulah Opung itu. Baik, saya jadi tadi terinspirasi dengan perkataan Debbie, memahami ya. Saya ingat peribahasa mengatakan put yourself in someone else's shoes ya. Dengan begitu kita bisa mengerti dan tidak jengkel atau tidak marah. Silakan Pak Agus mengomentari. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa mereka ini keluarga yang benar-benar luar biasa buat saya. Ya. Artinya belajar memahami empati itu, lihatlah mereka. Itu aja sebetulnya. Meskipun buat saya ketika orang ngomong berulang-ulang itu seperti yang dikatakan Debbie, cobalah bertukar peran. Ya, kalau saya dalam posisi Opung, belum tentu saya bisa seperti Opung, seperti Debbie bilang. Umur segitu saya masih punya ingatan gitu. Sehingga dengan demikian itu memberi dorongan kepada kita untuk bisa menerima, memahami orang lain itu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Pendeta Agus. Ini ada pertanyaan nomor 5 nih Pak, khusus ke Bapak nih. Bagaimana cara berempati tanpa mengasihani, Pak? Beda tipis tuh, Pak. Ya. Seperti saya katakan tadi, berempati itu bukan memperlakukan orang lain sebagai objek. Ya. Tapi berempati itu adalah bagaimana saya memperlakukan dia sebagai subjek
berarti menerima dia apa adanya. Itu yang syarat yang pertama-tama mesti kita pahami dulu, ya. Sehingga dengan demikian yang kita lakukan itu bukan sekedar belas kasihan, tetapi yang kita lakukan terhadap ketika kita berempati kepada orang lain itu adalah saya berbagi bersama dengan dia, ya. Kebetulan saat ini dia mengalami seperti itu, tetapi bisa juga apa yang dialami oleh dia itu pada gilirannya saya alami, gitu. Ya, sehingga di sini saya kira ketika kita menyatakan empati kita tidak memperlakukan dia sebagai objek untuk apa yang kita mau, tetapi kita benar-benar mencoba melihat dia apa adanya, sehingga yang kita lakukan itu bukan belas kasihan sebetulnya. Ya, itu. Iya, baik. Baik, Pak Agus. Ini ada lagi nih pertanyaan untuk Bapak nih, Pak. Apakah dengan era teknologi yang berkembang dengan cepat saat ini, Pak, itu bisa menumbuhkan empati atau sebaliknya nih, Pak? Karena kan dunia medsos juga perkembangan penggunaan gawai dan segala macam tuh sungguh cepat pada belakangan ini gitu, Pak. Terutama pada saat COVID ini kan kita kenal Zoom ini kan juga mungkin salah satunya gara-gara COVID nih, Pak. Dulu mungkin WhatsApp aja, WhatsApp call terbatas, kalau video call-nya cuma 4 atau 5 orang. Gimana nih, Pak? Ya, ya. Bagi generasi X, Y, Z, saya mengatakan ya. Medsos itu tidak membantu kita berempati lebih baik. Gitu. Karena segala sesuatunya bisa dilakukan secara instan dan bisa langsung didapat. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, bahwa generasi X, Y, Z, dan saya kira gilirannya juga generasi Alpha khususnya, itu makin individualistik. Ya. Karena yang bersangkutan merasa bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dalam waktu cepat tanpa bantuan orang lain. Dan itu memang akan menjurus pada sikap yang makin individualistik. Berbeda dengan generasi baby boomer, ya. Saya kira generasi baby boomer itu masih sangat kental di dalam keakraban dan kebersamaan dengan orang lain, ya. Tapi khusus untuk XYZ, Alpha itu saya kira seperti itu. Tetapi sekali lagi, disinilah sebenarnya yang penting buat kita adalah bagaimana kemudian kita membangun spiritualitas itu. Sehingga ekses-ekses yang ditimbulkan oleh teknologi ini bisa sedikit kita eliminir karena kita terus tumbuh kembangkan spiritualitas kita kepada Tuhan. Dengan tetap melihat dan fokus kita bukan aku, tetapi Dia yang harus menjadi tolok ukur buat perilaku saya dan kehidupan saya. Begitu, Pak, sikap saya. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir dari segmen dari para pegiat ditujukan untuk keluarga Pak Sri Wiono. Mungkin bisa sharing ya, bagaimana sih kita-kita yang senior seringkali lebih minta dimengerti oleh yang muda-muda, sehingga sulit sekali membuka diri untuk memahami justru generasi yang lebih junior, lebih banyak menuntut kepada cucu, kepada anak gitu. Tapi bagaimana opa, oma, eyang putri, eyang kakung bisa mengerti anak dan cucu-cucunya? Mungkin cerita ini, sharing bagaimana nih? Itu yang saya alami. Saya terus terang mengakui tidak sepengetahuan seperti Pak Agus, generasi X, Y, Z itu apa, Alpha, Omega itu apa. Pokoknya dengan saat ini saya hanya mengikuti cucu-cucu saya. Misalnya kesenangannya apa? Saya nimbrung aja, sok tahu, sok mengerti. Terus pertanyaan yang nyangkut ke situ. Terus
kepada generasi yang di atasnya anak saya, yaitu saya juga jangan kalah dengan gaptek itu, tapi saya tidak kalah dengan cara berpikir saya. Jadi secara orang tua, saya juga harus punya intelektual lah, kasarnya. Jadi jangan blow on, jangan nggak tahu apa-apa nggak ngerti. Saya mengikuti aja kesenangan mereka, mulai dari makanan, lagu sampai apa. Ya ada yang saya nggak senang, misalnya nonton drakor lah apa, nggak senang. Jadi ya apa adanya begini. Tapi kalau mereka pengen apa, saya harus meladeni. Saya harus membuat mereka senang mengikuti itu. Ya, mungkin itu kuncinya jadi rukun ya, Eyang ya. Kalau Pak Eyang Kakungnya nih, Pak Sri, monggo sharing sedikit. Saya tuh tidak begitu banyak bisa bicara sebetulnya. Hanya diam, kebanyakan diam untuk saya. Tetapi menghadapi anak cucu, itu saya pun juga masih tetap diam, hanya memberi tambahan-tambahan hal-hal yang mereka menjadi persoalan mereka aja. Jadi hanya nasihatlah yang saya berikan, tapi tidak banyak tidak banyak bicara karena saya itu punya sifat yang terlampau gampang nangis saya. Jadi kalau memberi nasihat pun kadang-kadang saya nangis sendiri. Apalagi kalau kita berdua. Saya selalu omong ini pun juga susah bagi saya. Itu memang kondisi kami demikian, saya kira, untuk bisa dimaklumi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, boleh kita dengar juga dari sisi anak nih, Mas Dani ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Mas Dani gimana nih? Orang tuanya cukup memahami anak cucu mantu, bisa saling mengerti generasi yang lebih muda atau hanya mau dimengerti nih? Pada akhirnya bisa mengerti. Anak saya kan umur mau 12 ya, jadi udah mau ABG nih. Wah, dibanding sama 1-2 tahun lalu aja udah beda banget karakternya. Kalau lagi ABG gini, pesat banget ini perbedaannya. Udah mulai yang lawan-lawan orang tua, ada yang emosi-emosi, disuruh ini itu udah mulai ada bantah lah, nurut jawab. Orang Jawa tuh doang jawab, disuruh jawab, itu kan kita biasa ya di budaya Jawa tuh udah suatu kesalahan. Nah, ya tapi kita akhirnya juga kita melihat dari sisi mereka, apalagi di masa pandemi kayak tadi yang di video itu tuh udah yang mau nggak mau dia dulu kehilangan banyak momentum di saat-saat dengan di kelas 5-6 SD di mana seharusnya dia bisa retreat bareng, camping pramuka bareng, terus main futsal bareng di lomba-lomba. Itu aku juga sebagai orang tua ngeliat, aduh kasihan banget anakku ini. Nanti besok kalau masuk sekolahnya udah di SMP, udah yang momentum itu udah hilang lagi gitu. Kalau ingat dari Bapak Ibu yang ngertinya terhadap cucu sih ya, lama-lama juga mengerti kok, walaupun ya, paling aku jadi penengah aja sih. Kadang kalau memang agak nggak ngerti aku yang menengahi gitu. Kenapa sih kok anakku kayak gitu? Ya iyalah, dia kan sekarang juga udah kehilangan banyak kerugian itulah, banyak kehilangan masa-masa yang seharusnya dia nikmati gitu ya. Sedikit kita kasih keringanan lah, gitu aja sih.
kasih. Iya, baik. Jadi memberi info juga atau memberi pemahaman gitu ya kepada Eyang Putri, Eyang Kakung, membuat bisa mengerti cucunya ketika depan gadget terus gitu ya, karena memang sekarang online gitu, nggak bisa main di luar. Ya. Baik, persilakan Pak Agus menambahkan. Ya, buat saya kira memang generasi senior ini tidak harus minta dimengerti, tetapi juga mau mengerti bahwa sekarang situasi kondisi dunia kita ini sudah berubah total. Itu saya kira kesadaran yang harus kita miliki sebagai generasi senior. Sehingga kita tidak bisa memperlakukan lagi generasi-generasi berikutnya itu seperti maunya kita. Gitu loh. Tapi bagaimana saya mencoba untuk tetap berempati kepada dia. Saya terhadap cucu saya misalnya, kadang-kadang harus downgrade gitu loh. Jangan menuntut saya, kamu harus begini begitu. Saya yang harus turun level untuk bermain bersama dia atau bersama mereka hide and seek. Gitu. Jadi coba bayangin, opa-opa mencoba main peta umpet bersama cucu-cucunya, gitu. Tapi justru disitulah kita happy bersama dengan mereka, gitu. Saya happy ketika melihat mereka happy, atau bermain catur bersama dengan cucu saya, misalnya bermain ludo. Misalnya. Jadi kita harus juga sadar bahwa kita juga harus mau turun level untuk bisa berempati bersama-sama dengan mereka, sehingga jangan menuntut mereka mengerti kita, gitu. Ya, ini saya kira hal yang perlu kita lakukan, sehingga dengan demikian ya kadang-kadang saya nggak ngerti mereka main apa itu apa namanya itu mainan di TV itu ya. Saya nggak ngerti ini mainan apa sih gitu. Tapi melihat mereka main sambil tepuk tangan, sambil teriak-teriak, sambil lompat-lompat, mereka senang gitu, saya senang meskipun saya nggak ngerti apa yang dimainin. Ngikuti aja nggak ngerti saya. Tapi melihat perilaku mereka, wah jingkrak-jingkrak gitu aja, saya sudah ikut senang gitu. Bukan melarang mereka begitu. Meskipun itu main di kamar saya, gitu. Lagi nonton TV enak-enak, tiba-tiba mereka bilang, "Opa boleh main nggak?" Gitu. Nah, mau bilang enggak gitu, itu kelemahan opa terhadap cucu gitu. Tidak bisa mengatakan tidak gitu. Selalu bilang ya gitu. Meskipun kita harus kadang-kadang merelakan itu untuk kesenangan kita sendiri. Tapi ya ini sekali lagi yang kita lihat bagaimana saya mencoba memahami, mengerti dan bersama-sama mereka. Itu aja saya kira. Baik, terima kasih Pak Pendeta Agus. Pak Ibu, keluarga Dr. Arnold, juga keluarga Pak Sriwiono dan Pak Pendeta Agus ini, tadi sesi pertama untuk tanya jawab ini semakin memperkaya wawasan kita mengenai empati, bagaimana kita diajak untuk bisa mempraktekkan bagaimana hidup dengan 3 generasi atau 4 generasi, bagaimana kita harus bisa berempati sebagai keluarga, dan juga saya yakin bukan sebagai dengan keluarga dekat saja, tapi juga dengan semua di mana kita berelasi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan masuk ke sesi termin kedua untuk tanya jawab. Ini dibuka kepada para partisipan yang telah ikut dalam acara ini. Mohon teman-teman panitia bisa membantu siapa yang akan sudah berapa orang yang akan menanyakan atau ikut ambil bagian berpartisipasi. Bisa dicatat namanya dulu, nanti langsung dibuka mic-nya dan juga dibuka videonya. Ya, silakan teman-teman panitia, siapa duluan? Oh, Pak Bibit, silakan Pak Bibit Sudibjo. Monggo Pak. Terima kasih Pak Panitia, Bu Pak Denny dan Bu Lia. Saya sungguh gembira malam ini karena bisa berjumpa dengan Pak Arnold sekeluarga. Saya tadinya cuma kenal dan tahu Pak Arnold saja, tapi dengan malam ini saya tahu
Ibu Ria dan Mario M. Sarah menjadi salam kenal. Terima kasih atas kesaksian dan satu keluarga yang happy. Mudah-mudahan bisa ditiru. Demikian juga kepada Bung Nini dan Pak Yono yang sudah kira-kira 20 tahun nggak ketemu ya. Saya kangen sekali. Oh ya, saya juga ingat kira-kira 20 tahun yang lalu tuh dioperasi sama Pak Arnold. Ingat nggak Pak Arnold? Gini Pak Agus, saya mau nanya. Mereka yang spiritualitasnya sudah dewasa, artinya nggak tahu mungkin sudah makin dekat kepada Tuhan ya. Apakah kepeduliannya semua itu diwarnai dengan empati, sehingga mungkin kalau dikatakan simpati udah berkurang. Sebab tadi disinggung di WA banyak sekali kalau ada yang ulang tahun, wah semua orang mengucapkan selamat ya. Tapi kayaknya itu memang simpati aja. Cuman itu tadi percaya kalau yang kepedulian orang yang spiritualnya sudah dewasa apa sudah berarti empati, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja. Langsung dijawab. Monggo Pak Agus, silakan Pak. Sebenarnya pertanyaannya justru dibalik Pak Bibit. Sebab buat saya spiritualitas yang dewasa itu tolok ukurnya bagaimana? Sebab buat saya ketika kita melihat dia punya empati yang baik, itu menunjukkan bahwa dia punya spiritualitas yang baik, yang dewasa. Kenapa? Karena untuk bisa berempati itu dibutuhkan motivasi yang kuat yang bukan berasal dari diri saya sendiri. Kalau dari diri saya sendiri rapuh, saya disakiti orang begitu, boro-boro mau berempati gitu. Nggak kenal dia, nggak patean kok saya. Kalau saya titik tolaknya pada diri sendiri loh, ya kan? Tetapi kalau kita melihat bahwa kita bisa berempati seperti keluarga Dr. Arnold tadi, sangat kental sekali spiritualitasnya. Setiap orang selalu didoakan, selalu doa tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Sampai sisa tadi Debbie sudah di mobil turun lagi minta didoakan opung, ya kan? Nah, itu yang membuat saya menunjukkan sikap empati itu karena kita punya spiritualitas yang dewasa. Tetapi jangan dibalik. Spiritualitas dewasa apakah otomatis punya empati yang baik? Enggak tentu, enggak bisa dibalik. Ingat bahwa berempati itu sebetulnya adalah persembahan diri kita. Berempati itu sebetulnya adalah ibadah. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan pada Allah. Itu berarti bahwa bagaimana relasi saya dengan orang lain. Apakah tindakan, sikap saya sudah menunjukkan sikap hidup yang kudus, yang berkenan kepada orang lain. Gitu kira-kira Pak Bibit. Ya, tapi simpati itu tetap juga tetap disandang oleh mereka yang berempati ya Pak, bisa aja. Seperti tadi di WA yang banyak sekali itu ucapan-ucapan hanya mungkin ikut-ikut atau simpati aja. Tapi mungkin juga ada yang empati ya Pak. Empati itu adalah follow up dari simpati, saya kira. Ketika seseorang mengatakan, ada orang sakit, terus kita bilang, aku dukung kamu dalam doa. Apakah saya benar-benar berdoa untuk dia? Paling gampang kita ngomong, saya dukung dalam doa. Itu. Ya. Nah, empati itu bagaimana saya benar-benar merasakan dia yang sakit dan saya mencoba untuk berbagi dalam doa yang sungguh-sungguh itu.
Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih panitia. Terima kasih. Ini kami buka satu lagi penanya jika masih ada. Kalau ada ya, kalau Kalau tidak ada jangan mengada-ada. Ya, iya Pak. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke akhir dari acara, kesimpulan. Nanti tolong Lia untuk bacakan, nanti Pak Agus juga memberikan kesimpulan di acara kita bincang-bincang malam hari ini. Silakan. Baik, kesimpulan yang didapat dari percakapan kita atau pemahaman kita malam hari ini sungguh amat memberkati, sungguh amat banyak. Beberapa kalimat kunci yang saya catat adalah empati adalah masalah spiritualitas. Empati adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Kemudian empati fokusnya bukan diri sendiri, tetapi fokusnya adalah Tuhan, sehingga itu menjadi empati bisa berkepanjangan atau long last, tidak cuma sewaktu-waktu. Empati juga adalah sebuah proses panjang, ya, jatuh bangun. Kita belajar untuk memahami orang lain, menerima orang lain apa adanya. Kemudian perbedaan antar generasi hendaknya bukan menjadi pembeda, tetapi dinikmati sebagai taman yang indah, yang penuh dengan warna-warni. Itu sekian dari kesimpulan saya. Persilakan Pak Agus untuk menutup. Ya, saya hanya menambahkan kesimpulan-kesimpulan saya 1, 2, 3 itu sudah disebutkan oleh Lia, tapi saya hanya akan menambahkan bahwa empati itu terdiri dari 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan, yaitu antara motivasi dan aksi. Ya, empati itu adalah aksinya, tapi motivasinya itu adalah spiritualitas yang mesti harus kita bangun itu tadi. Ya, itu. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Bapak Ibu, teman-teman. Yang terakhir adalah hal yang mesti kita maintain atau kita jaga adalah spirit kita. Meskipun kadang-kadang kondisi kita naik turun, tapi spirit itu harus tetap kita jaga. Ya, itu saja. Lainnya oke, sama. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sebelum kita masuk ke doa penutup, saya mengundang nanti Bapak Ibu dan teman-teman untuk tetap berpartisipasi dalam rangkaian acara Bulan Keluarga dari Lansia Sehat Keluarga Bahagia minggu depan tanggal 19. Tema kita adalah melayani, mengasihi dalam keterbatasan dengan narasumber Pendeta Emeritus Tumpal Tobing dan Penatua Alexardo Cesario Saragi. Baik, untuk menutup acara ini kami persilahkan Bapak Pendeta Agus untuk berdoa bagi kita semua. Dipersilahkan Pak. Mari kita satu dalam doa. Pada akhir rangkaian acara kami sepanjang malam hari ini, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur oleh karena Tuhan berkenan untuk ikut ambil bagian bersama dengan kami saat ini. Oleh karena itu kami berharap bahwa apa yang telah kami perbincangkan sepanjang hampir 2 jam ini boleh memperkaya kami, boleh memotivasi kami, tetapi juga boleh menegur kami, sehingga kami bisa makin mewujud nyatakan empati itu dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menumbuh kembangkan spiritualitas kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami senantiasa meyakini bahwa Engkau adalah kekuatan dan kuasa yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan, bahkan kami doakan, seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Biarlah ini boleh menjadi landasan keyakinan kami di dalam upaya kami berempati, tetapi juga membangun kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Kami akan segera berpisah Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyertai aktivitas kami selanjutnya atau istirahat kami.
Dan inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang terselip di dalamnya. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Hai. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak Arnold. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Dr. Arnold, Bu Ria, Pak Suryono, Bu Nini, Dani, dan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Pak Laudin. Halo Din, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Halo Abi, itu ada Abi. Terima kasih Pak Halo. Arnold, Ria, halo. Halo juga. Ini sih. Abi. Ayo. Terima kasih Pak Bibit. Kami. Mati. Arnold. Mau kasih lagi Pak Arnold. Oh, dadah. Mati. Kasih Pak Gus. Saya pamit dulu. Pak Insan. Adi. Terima kasih Pak Arnold, Bu Ria. Pak Insan. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih semuanya. Sangat memberkati. Terima kasih. Bu Nini sama Pak Yono, terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Maaf ya kalau kurang berkenan ya. Enggak lah. Saya selubak bulur. Terima kasih semua dokter, keluarga dokter Arnold. Ya, terima kasih Rani dan panitia ya. Keluarga Antas. Baru lihat muka Rani, saya baru tahu Rani. Selamat tahun Rani. Iya. Febri. Bye, terima kasih. Halo, Bu Nini. Halo, Bu Ria. Terima kasih juga kepada panitia. Ya panitia MC. Deni. Ini Mau off ini semua mau bye-bye ya. Oke. Oke, dadah. Engsan, apa kabar? Baik. Ini gimana Mbak Nini? Baik. Aku kepengen main ke rumah ke restoranmu itu. Menarik itu kulinernya. Terbuka kok.